Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah literasi media. Oke, di sisa pertemuan terakhir ini, saya akan mencoba untuk membuat materi secara online yang nanti akan saya unggah di YouTube. Semoga teman-teman bisa mempelajari secara mandiri ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai satu topik yang cukup penting, yaitu mengenai khalayak rentan. Ini penting diberikan, mengapa? Karena di era kemajuan teknologi sekarang, berbagai media yang ada saat ini, baik media cetak, televisi, radio, bahkan sampai yang saat ini banyak menguasai kehidupan kita, media digital, ya kan, itu sangat berpengaruh kepada beberapa kelompok yang dianggap rentan. Rentan, tidak berdaya, tidak memiliki akses literasi yang baik, ya intinya mereka akan terpapar dampak negatif dari media-media ataupun konten-konten yang dikonsumsi oleh mereka. Nah, tugas kita yang dianggap sebagai generasi yang cukup cakap secara penggunaan media, cakap literasinya, cakap menggunakan akses teknologinya, harapannya kita dapat memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan edukasi kepada mereka, meningkatkan literasi mereka terkait penggunaan media agar mereka tidak terpapar dampak-dampak negatif, gitu ya. Oke, itu untuk sedikit mengantar terkait tujuan materi hari ini. Mungkin materi tentang khalayak rentan ini akan saya bagi dua pertemuan ya. Pertemuan hari ini nanti akan lebih banyak fokus kepada bagaimana pandangan media terkait khalayak. Yang kedua, eh, bagaimana karakteristik salah satu kelompok rentan yaitu anak dan remaja. Seperti apa karakter anak dan remaja dalam penggunaan media, bagaimana tahapan perkembangan tumbuh kembangnya, lalu bagaimana sikap kita dalam memberikan edukasi-edukasi yang baik untuk mereka agar mereka dari segi tumbuh kembangnya bagus dan juga dapat menggunakan media secara bijak, secara positif atau bermanfaat dan juga secara aman. Itu. Lalu pertemuan yang kedua atau pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai kelompok rentan perempuan dan juga kelompok rentan manusia usia lanjut. Baik, saya share screen dulu untuk materinya. Oke, semoga sudah tertampil ya. Mungkin untuk memudahkan, saya akan sebentar. Saya akan stop video dulu biar fokus. Memberikan materi secara langsung. Oke. Oke, khalayak rentan dalam lingkaran perkembangan media kita hari ini. Nah, ini outline agenda kita. Ada pandangan mengenai khalayak yang pertama, bagaimana media memandang khalayak atau masyarakat. Yang kedua, karakteristik anak dan remaja. Dan yang ketiga, khalayak rentan perempuan. Dan yang terakhir, khalayak rentan manusia usia lanjut atau manula. Ya, ini hari ini kita akan fokus di sini. Di pandangan mengenai khalayak dan juga karakteristik anak dan remaja.
Oke, khalayak itu memiliki posisi yang sangat strategis atau sangat penting ya, khalayak atau masyarakat. Kenapa penting? Karena media dalam melihat masyarakat atau khalayak ini dapat dikatakan khalayak ini dapat menjadi objek dari media, objek atau sasaran media. Baik buruknya, maju tidaknya media, beruntung tidaknya media, profit tidaknya media itu ditentukan oleh khalayak atau masyarakat ya. Medianya bagus, khalayaknya juga banyak yang berminat pada media itu, banyak disukai. Nah, khalayak ini oleh Webster dibedakan menjadi tiga. Jadi media dalam melihat khalayak atau media dalam memandang khalayak itu ada tiga. Yang pertama, khalayak oleh media disebut sebagai massa. Yang kedua, khalayak sebagai hasil atau outcome. Yang terakhir, khalayak sebagai agen. Khalayak sebagai massa berarti menjadi objeknya ya. Objek sebagai massa, sebagai apa namanya, pengikut orang yang nanti akan mengkonsumsi ya, masyarakat luas ya kan, sebagai hasil juga sebagai objek nanti. Kita lihat satu persatu apa saja perbedaan dan juga penjelasannya. Oke, khalayak sebagai massa. Nah, khalayak sebagai massa ini mempertanyakan bagaimana atau media apa yang dikonsumsi khalayak. Jika menggunakan pandangan ini, media itu ingin memahami, ingin mengerti selera minat dari khalayak atau masyarakat melalui berbagai ukuran atau dimensi. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya industri televisi itu menggunakan patokan rating untuk melihat seberapa besar peminat atau penonton dari masyarakat. Semakin menarik acara televisi itu akan semakin tinggi ratingnya, semakin banyak yang menonton. Nah, bagaimana membuat acara televisi itu menarik atau memiliki rating yang tinggi? Mereka tentu harus mengetahui apa yang diminati oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia yang sebagian besar penggemar sinetron ya, karena didominasi oleh ibu-ibu atau didominasi oleh mungkin kelompok masyarakat menengah ke bawah, senangannya hiburan, senangannya itu sinetron. Sehingga banyak sekali televisi-televisi yang memproduksi sinetron, FTV, dan sejenisnya untuk hiburan. Atau media melihat bahwa Indonesia itu memiliki penggemar atau penggila bola yang sangat besar ya. Gila bolanya sangat besar populasinya. Banyak konten-konten yang berkaitan dengan sepak bola. Baik itu tayangan liga, liga lokal, atau liga-liga internasional. Ataupun mungkin tayangan-tayangan yang mengupas tentang kegiatan sepak bola. Highlight atau mungkin dulu ada Sport 7 ya, dulu ada Total Football dan sebagainya. Itu ya untuk meningkatkan rating. Yang kedua, radio menggunakan interaksi pendengar, SMS, telepon. Untuk mengetahui seberapa besar minat ketertarikan massa pada radio, dia menggunakan interaksi pendengar. Ketika ada suatu acara radio, ya seberapa besar, seberapa banyak pendengar yang memberi respon dari SMS atau telepon, yang memberikan request-request lagu ataupun respon-respon yang lain. Itu radio. Kalau media massa ya dengan oplah seberapa banyak eksemplar yang dicetak atau yang diterbitkan dan diterima oleh masyarakat. Semakin banyak
jumlah eksemplar yang dicetak dan dibaca oleh masyarakat, yaitu media massa itu dianggap memiliki jangkauan yang luas, peminat yang banyak, massa yang banyak. Yang terakhir hari ini yang banyak berkembang dan menguasai kehidupan kita yaitu media digital. Tentu teman-teman sudah sangat memahami ya. Untuk melihat massa atau mungkin halayak dari media digital, itu mereka menggunakan interaksi pengikut ya. Baik engagement, like, share, comment. Ini semuanya dapat dirangkum dalam satu kata viral, gitu ya. Semakin sering viral, sering mendapatkan like, share, komen, atau mendapatkan pengikut yang banyak, media itu akan banyak peminatnya, akan banyak mendapatkan endorse tawaran-tawaran ya. Nah, itu. Makanya masa di sini dianggap memiliki posisi yang sangat strategis. Influencer tanpa adanya engagement, like, share, komen, ataupun subscriber yang banyak ya, dia tidak akan maju, tidak akan profit, tidak akan apa ya, berpenghasilan secara ekonomi. Nah, itu. Sehingga dalam melihat halayak sebagai massa, setiap media dalam berbagai jenis atau bentuk, baik televisi, radio, ataupun media massa, ataupun digital, pasti dia akan melakukan riset. Riset pasar, baik survei ataupun penelitian, untuk mengetahui selera-selera konsumen, selera masyarakat, selera halayak. Pasti ada tim R&D-nya atau Research and Development-nya untuk melihat kira-kira hari ini atau besok selera massa atau selera halayak itu condong kemana. Nanti akan berpengaruh kepada tim kreatif dan sebagainya untuk memproduksi konten dan sebagainya. Saya masih teringat ketika Pak Endul, Pak Endul ya, yang kocak itu ya, yang dari desa. Nah, awal-awal beliau viral, awal-awal beliau benar-benar terkenal dan hanya mau diwawancarai oleh Deddy Corbuzier waktu itu, dan di akhir acara hitam putih dia ditanya oleh Deddy Corbuzier, kenapa Anda sampai sebegitu terkenal padahal Anda dari desa, penampilan Anda seperti itu, sok-sok pinter, sok-sok smart ya. Bagaimana bisa? Ternyata setelah ditelusuri dan beliau menjawab panjang lebar, intinya Pak Andil itu melakukan riset sebelum dia membuat konten atau membuat akun YouTube itu, dan dia mempelajari algoritma YouTube, mempelajari tren-tren konten-konten yang berkembang di masyarakat, konten apa yang disukai, konten apa yang kira-kira banyak ditonton. Nah, dia melihat seperti apa sumber daya dari timnya itu, terus lalu mengemas konten-konten yang sesuai dengan kemampuan dan juga eh, ketertarikan masyarakat. Nah, akhirnya boom, membuat konten dan sesuai dengan apa yang dia riset, apa yang dia kembangkan, konten itu bisa terkenal dengan kemasan-kemasan yang mungkin terlihat konyol, terlihat hiburan, tetapi sebetulnya banyak nilai-nilai edukasi ataupun nilai-nilai pesan moral, kritik-kritik yang diberikan. Dan itu sesuai dengan, mungkin sesuai dengan apa ya, selera masyarakat ya, yang konten yang ringan menghibur tetapi ada kritik sosial, ada edukasi yang disematkan di situ. Nah, itu halayak sebagai massa. Lalu kita melihat halayak sebagai hasil atau outcome. Nah, sama seperti massa, halayak sebagai hasil juga ditempatkan sebagai objek. Objek yang dipengaruhi atau objek yang terpapar oleh media. Media berupaya memahami dampak konten media terhadap halayak. Kalau tadi media berusaha memahami selera konsumen untuk menarik minat, sekarang media berupaya memahami ataupun ingin memberikan dampak kepada halayak atau masyarakat. Misalnya ada dua dimensi di sini, dimensi mikro dan dimensi makro. Dimensi mikro yang lebih ke arah individu dan dimensi makro kepada masyarakat secara luas. Dimensi mikro, konten media berpengaruh pada aspek kognitif. Nah,
konten media, pemberitaan, informasi yang dihasilkan oleh media, harapannya, hasilnya itu nanti akan berpengaruh pada aspek kognitif, baik pengetahuan, pemikiran, emosi, sikap, psikologi, dan perilaku. Intinya seperti ini. Kalau dalam aspek kognitif atau pengetahuan dan pemikiran, media-media ingin memberikan, kalau kognitif ya, pengetahuan atau pemikiran, berarti dia ingin memberikan konten-konten yang sifatnya edukatif, 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 mendidik ya, mengedukasi karena berbau pengetahuan ataupun kognitif. Misalnya nih, konten-konten yang mengedukasi seperti apa? Eh, Konten-konten anak yang sifatnya memberikan edukasi-edukasi seperti halnya apa ya? Yang si dolphin itu ya, memberikan pengenalan jenis-jenis hewan kepada anak. Itu tujuannya ke arah kognitif atau pengetahuan atau mungkin konten-konten yang sifatnya edukasi, misalnya yang ada di YouTube ya. Sekarang kan banyak ya, tutorial-tutorial cara-cara menggunakan A, B, C, nah itu kan banyak. Itu kan arahnya ke hasil ya. Itu mungkin dan itu mungkin lebih ke arah individu juga. Individu untuk meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan. Konten yang sifatnya emosional misalnya, hiburan-hiburan, memberikan eh, apa ya sedikit refreshing yang menurut pribadi atau individu itu dapat meningkatkan rasa kebahagiaan atau emosi. Misalnya apa? Saya kalau ingin menghibur diri atau mungkin ingin meringankan beban ya, melihat konten-konten yang diberikan oleh misalnya nih si Nopek ya, Nopek ya, akunnya Nopek. Saya paling tinggal melihat IG-nya, melihat postingan apa yang dia dia produksi yang kira-kira lucu ya. Secara emosi saya merasa bahagia karena konten-kontennya itu menyenangkan, menghibur. Itu impact-nya ke individu, sifatnya ke individu atau mikro. Walaupun secara itu dia viral ya, tapi itu kalau kita katakan dapat menggait ataupun mempengaruhi emosi kita. Begitu juga dengan sikap, psikologi, dan juga perilaku. Macam-macam lah dalam berbagai bentuk yang menurut kita sebagai individu itu menarik. Hasilnya seperti itu. Lalu yang kedua, konten sebagai hasil, halayak sebagai hasil dalam dimensi makro atau masyarakat yang lebih luas. Jadi konten media atau pemberitaan ataupun apapun itu berbagai bentuk produksi konten dari media dapat mempengaruhi pandangan kolektif, pandangan publik ataupun perspektif publik dalam berbagai isu, dalam skala yang lebih luas karena ini menyangkut masyarakat luas ya, pandangan kolektif, pandangan publik lah. Ya sama seperti kemarin kita membahas mengenai post-truth. Post-truth dapat berpengaruh mempengaruhi cara berpikir masyarakat secara luas ya, berpikir pandangan publik dan sebagainya. Nah ini dapat berpengaruh secara kolektif. Misalnya dalam aspek ekonomi, berbagai macam bentuk iklan yang ada di televisi, yang ada di media sosial, ataupun media digital, ataupun yang ada di media massa, itu kan tujuannya ataupun hasilnya agar orang atau masyarakat luas dapat mengkonsumsi produk yang diiklankan atau membeli produk yang diiklankan kan gitu. Dapat menggerakkan ekonomi karena masyarakat banyak yang membeli akibat terpengaruh oleh iklan-iklan. Nah, iklan itu kan juga konten media. Itu dalam aspek ekonomi misalnya seperti itu. Dalam aspek politis misalnya, sekarang ini kan banyak sekali media-media yang dikuasai oleh elit-elit politik kita, ya kan? Tentu konten-konten yang diproduksi pasti akan dikaitkan dengan ya apa ya kepentingan politik lah seperti itu ya. Mungkin memberikan pencitraan yang berlebihan pada satu paslon misalnya. Tapi dengan paslon yang oposisi ataupun paslon lawan malah konten-kontennya banyak yang menjatuhkan misalnya. Itu hasilnya apa? Hasilnya agar masyarakat terdorong untuk memilih paslon yang sering dicitrakan oleh media itu. Hasilnya agar mereka memilih secara politik, ya kan? Itu hasil. Mereka melihat sebagai hasil. Sehingga konten-konten yang mereka ciptakan ya orientasinya hasil. Makanya kalau di
kemarin saya melihat Aldi Taher ya, ya berarti media itu kalau sebagai hasil sederhananya berarti media itu ada apanya dalam membuat konten. Tetapi kalau media dalam melihat halayak sebagai masa, berarti dia apa adanya. Apa adanya memahami konsumen, apa adanya memahami selera masyarakat. Kalau sebagai hasil dia berarti ada apanya. Ada apanya di situ. Karena mereka berorientasi ke hasil. Nah, itu terkait pandangan media sebagai pandangan media terhadap halayak sebagai hasil atau outcome. Nah, yang ketiga terakhir, halayak memandang, media memandang halayak sebagai agen. Udah, Mas? Oke. Sebagai agen di sini, eh, posisinya berbeda dengan halayak sebagai sebagai hasil ataupun sebagai massa ya. Kalau sebagai halayak halayak itu dianggap hasil ataupun massa, dia posisinya sebagai objek. Tapi kalau dia sebagai agen, dia posisinya aktif. Jadi aktif ya. Kita sebagai agen halayaknya, kita sebagai agen ya, kita bebas memilih media. Media apa yang kita suka, media apa yang kita anggap baik, positif, bermanfaat, sesuai dengan selera kita ya. Itu media yang kita pilih karena kita sebagai agen. Kita tidak terpapar konten-konten buruk oleh media, tidak terpengaruh oleh media karena kita sendiri yang akan memilih media yang akan kita konsumsi. Dan kita mampu untuk memahami, memaknai, menginterpretasi setiap informasi, setiap teks, setiap konten yang diciptakan oleh media. Kita mampu untuk mengolah informasi-informasi baru atau pesan-pesan yang kita konsumsi dari media. Nah, di sini agen itu memiliki tujuan yang rasional, dikatakan memiliki tujuan yang rasional dan juga emosional. Ya, rasional berarti kita memilih media A karena ya media itu menurut kita sangat bermanfaat, sangat bernilai, mungkin untuk kepentingan edukasi atau pendidikan. Saya melihat konten ngaji filsafat ya karena untuk memperkaya wawasan kita, memperkaya pengetahuan saya terkait filsafat misalnya. Itu kan tujuannya rasional ya. Saya melihat konten tutorial-tutorial yang ada di YouTube karena agar saya bisa menggunakan berbagai macam alat-alat elektronik misalnya. Itu. Saya melihat konten otomotif agar saya bisa merawat, memperbaiki kendaraan saya. Itu misalnya seperti itu. Tujuannya rasional. Tujuan emosional berarti untuk kepentingan emosi, untuk kebahagiaan, untuk memotivasi diri, untuk menginspirasi, dan sebagainya. Misal kalau teman-teman suka melihat channel YouTube, apa ya, yang menginspirasi, yang sering saya tonton itu channel YouTube Pecah Telur. Nah, itu kontennya sangat bagus. Mengangkat pengusaha-pengusaha muda yang sangat sukses, sukses di usia muda, dan dia berjuang dari nol atau dari zero sampai dia bisa sukses dan dikemas dengan videografi yang sangat bagus yang dapat mengambil momen-momen penting lah, momen-momen yang kira-kira dramatis, yang kira-kira dapat memotivasi, menyentuh hati itu mereka bisa mengemas itu. Itu namanya pecah telur. Itu ya untuk tujuan emosional sebagai motivasi, sebagai inspirasi kita. Misalnya seperti itu. Lalu agen juga bisa dianggap sebagai kerumunan massa. Dianggap baik atau buruk. Dianggap baik ya ketika dia bisa memberikan kritik, memberikan respon atau feedback yang baik kepada media misalnya. Dianggap buruk seperti netizen kita ya. Netizen kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Buruk ketika mereka dianggap sebagai netizen yang paling kejam. Ada apa-apa yang kira-kira mengganggu stabilitas nasional, mereka langsung nyerang ya. Misalnya kemarin ketika final AFF, final Asian Games ya, sudah selesai, sudah menjadi juara, tetapi ada keributan di tengah lapangan, ya, netizen kita langsung beritikat baik silaturahmi ke akun
sosial media Asosiasi Sepak Bola Thailand. Ya, silaturahminya tidak satu dua orang, langsung puluhan ribu ya dengan berbagai macam bahasa dan bentuk. Nah, terakhir kan yang kasus Taufik Hidayat kalau nggak salah ya, netizen Malaysia menyerang akun Instagram Taufik Hidayat, netizen kita akhirnya menyerang balik akun Instagram Lee Chong Wei. Nah, itu ya bisa dikatakan buruk ataupun kurang baik karena tindakannya irasional dan kadang-kadang sulit untuk diduga. Nah, dianggap baik ya ketika sekarang banyak sekali akun-akun yang bisa memviralkan sesuatu atau mungkin netizen bisa memviralkan suatu kasus hukum tertentu yang mandek ataupun yang tidak diusut dengan adanya viral kasus hukum yang kira-kiranya tidak memberikan keadilan atau mungkin tidak segera diusut tuntas, akhirnya bisa diusut tuntas, bisa transparan dan bisa memperoleh keadilan. Nah, itu sebagai agen. Oke, selesai terkait halayak, kita masuk ke segmen halayak rentan. Baik, di sini ada tiga kelompok. Yang nanti yang akan kita bahas hari ini banyak mengupas mengenai anak dan remaja. Perempuan dan manula akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, anak dan remaja. Kenapa Pak ini penting? Karena saya pribadi, baik sebagai orang tua ataupun sebagai dosen, mata kuliah literasi media ini penting memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana menggunakan media terhadap anak dan juga remaja. Karena ya sekarang banyak masalah sosial timbul dari media, ya kan? Masalah parenting, pola asuh, masalah-masalah sosial terkait anak dan remaja itu salah satu pembicaraan dari media. Nah, kita sebagai generasi milenial ya, yang dianggap cakap juga ya, cakap secara digital. Nah, teman-teman eh, setelah menjadi mahasiswa kan akan lulus ya, dan fase kehidupannya nanti akan beralih, mau tidak mau, dan akan pasti ya menjadi orang tua dan akan memiliki anak ya semoga. Dan menjadi orang tua dengan anak harus memiliki wawasan, memiliki literasi yang cukup dalam mendidik anak. Apalagi kemajuan media saat ini ya, kalau tidak diimbangi dengan literasi media ya, kita akan keliru, salah dalam memberikan pola asuh atau parenting. Nah, makanya ini penting diberikan agar teman-teman nanti ketika sudah menjadi orang tua, minimal ya sudah ada bekal lah. Oh iya, dulu di literasi media diajari ini. Atau mungkin teman-teman di rumah punya anak, sorry, punya anak. Teman-teman di rumah punya ponakan, punya adik yang masih berusia anak ataupun remaja 0 sampai 16 tahun, bisa memberikan edukasi-edukasi kepada mereka. Dek, tolong jangan terlalu lama menggunakan handphone dan sebagainya. Atau memberikan edukasi kepada orang tuanya. Mas, Mbak, kalau menggunakan gadget kepada anak ya harus ini. Misalnya seperti itu. Nah, intinya itu tujuannya. Oke, kita ke satu case yang sekarang banyak berkembang seperti yang tadi saya sampaikan, berbagai masalah sosial ataupun masalah-masalah anak dari media. Pertama nih, eh, Kominfo merilis jumlah kekerasan pada anak dari tahun 2011 sampai 14 itu meningkat dari 100 kasus sampai 322 kasus. Dipisu oleh sosial media, dipicu oleh mungkin pertengkaran-pertengkaran kecil di media sosial yang berujung pada kasus kekerasan di dunia nyata pada anak. Atau mungkin terpengaruh oleh game online, kecanduan game online yang berbau kekerasan, ya kan? Mereka akhirnya memiliki sifat yang sangat permisif terhadap hal-hal yang bersifat kekerasan, berkata kasar, memukul,
membuli teman-teman dan sebagainya. Nah, itu. Lalu yang kedua nih, juga ada korban bullying pada anak di sosial media. Itu menurut KPAI, tahun 2016 sampai 2020 meningkat sebesar 361 korban anak. Dan itu trennya setiap tahun naik dari tahun 2016, 17, sampai 19. Banyak sekali perundungan-perundungan atau bulian-bulian di sosial media atau mungkin di dunia nyata yang direkam di media. Contoh yang tadi saya baca itu eh, salah satu korbannya sampai meninggal dunia akibat dibully oleh teman-temannya. Jadi di dunia nyata, di dalam pergaulannya, dia disuruh untuk melakukan suatu tindakan senonoh. Ya, intinya itu terus dipaksa oleh teman-temannya dan direkam di video oleh teman-temannya, diposting, disebarluaskan. Masalah mentalnya pasti akan kena, masalah kesehatan fisiknya juga kena, akhirnya meninggal dunia. Nah, itu yang sangat mengenaskan ya. Lalu Kominfo juga merilis lagi tahun 2019 jumlah kasus pengaduan terkait konten-konten pornografi, terutama pengaduan anak ya, dan juga kejahatan online, baik korban atau pelaku kejahatan online, perdagangan anak, penipuan, atau mungkin juga kejahatan seksual pada anak, itu mencapai 1.940 anak yang menjadi korban atau pelaku. Hanya dalam rentang waktu 3 tahun, hampir 2.000 kasus. Berarti ya, nah itu. Terakhir ini ya teman-teman ya, di gambar pojok sebelah bawah, pojok kiri bawah, bocah 4 tahun lompat dari atas dari lantai 26 menggunakan payung setelah menonton tayangan kartun Tom and Jerry. Nah, ini kan memprihatinkan sekali. Gara-gara menonton kartun Tom and Jerry, dia meniru-niru ya, menirukan adegan itu terbang dari itu malah akibatnya fatal. Nah, ini kasus ini menunjukkan bahwa posisi anak sangat rentan dalam menggunakan media, baik televisi, handphone, gadget, ataupun yang lainnya. Oke, kita next. Kenapa anak dianggap rentan? Ada yang tahu mungkin? Dari sekian kasus tadi yang saya contohkan, ya kan? Kenapa dianggap rentan? Nah, saya berikan contoh analogi berpikir ya. Ini kita berbicara di luar konteks media dulu. Dalam hal apapun juga anak dianggap sebagai kelompok yang rentan, ya kan? Ini ada dua gambar. Mereka sedang mengendarai sepeda motor, ada yang berboncengan tiga, ada yang SD, ada yang SMP. Tidak menggunakan helm, berjejer dua, ya kan? Nah, di luar konteks media ini, saya membuat sebuah analogi di mana kenapa dalam konteks gambar ini anak-anak ya yang berada di usia di bawah 17 tahun, kenapa tidak boleh mengendarai motor? Dan kenapa belum boleh memiliki lisensi mengendara atau SIM? Ya kan? Saya masih ingat dulu penjelasan dari guru saya ataupun dari dosen saya. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Nah, anak-anak itu di usia 0 sampai 16 tahun atau sebelum 17, dia fasenya adalah fase pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik, kognitif, emosi, dan moral. Pertumbuhan fisik berarti pertumbuhan badan, pertumbuhan kesehatan, jasmani. Pertumbuhan kognitif, pengetahuannya, kedewasaannya, pola pikirnya, ya kan. Emosi juga, dan juga moral. Masa anak-anak pasti fisiknya masih rentan, baik secara kesehatan ya,
ataupun dari tenaga dan sebagainya. Dari aspek berpikir juga masih belum bisa berpikir logis. Dari aspek emosi, jelas emosinya masih stabil ya kan. Teman-teman mungkin masih merasakan ya masa-masa remaja ya atau masa-masa anak-anak pasti emosinya masih naik turun, fluktuatif ya kan, moodnya tidak teratur, dan terakhir juga moralnya belum terbentuk. Intinya pertumbuhan secara fisik, kognitif, emosi, dan moral itu belum terbentuk, masih fluktuatif, naik turun, belum stabil, belum mapan seperti halnya orang dewasa. Nah, anak-anak ini dianggap belum kompeten melindungi dirinya sendiri dari pengaruh buruk dunia, termasuk dari pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan, hal-hal buruk, termasuk pengaruh dari media, ya kan? Nah, terakhir ini saat pertumbuhan kognitif, pertumbuhan pola pikir, pengetahuan, anak belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Apa Pak yang dimaksud dengan logika berpikir yang benar? Anak-anak ini belum bisa berpikir secara logis, berpikir secara rasional, berpikir sebab akibat, berpikir konsekuensi yang akan mereka dapat ketika memutuskan suatu tindakan, berpikir dampak terburuk yang akan mereka terima ketika mereka berperilaku seperti apa. Nah, makanya anak-anak di usia di bawah 17 tahun belum boleh mengendarai sepeda motor, belum boleh memiliki SIM karena mereka belum stabil dari segala aspek. Dari fisiknya mereka belum stabil, pola pikirnya belum stabil, emosinya juga belum stabil. Apalagi kalau mengendarai sepeda motor ya, dengan risiko keselamatan yang sangat berbahaya ya, makanya belum saatnya diperbolehkan menggunakan sepeda motor ataupun memperoleh SIM. Mereka tidak tahu apa resikonya ketika mereka tidak menggunakan helm, ya kan? Apa Pak mau helm? Orang keren, risih, sumuk dan sebagainya. Padahal helm itu dibuat dan diatur, diwajibkan agar melindungi kepala kita ya saat menggunakan sepeda motor. Karena kepala kan dianggap sebagai organ yang paling vital. Kemana-mana kalau saya menggunakan motor, walaupun jaraknya cuma kurang dari sekilo, pasti saya bawa helm. Karena saya tidak tahu di jalan nanti akan seperti apa ya kan. Nah, anak-anak juga belum tahu kapan saatnya ketika menggunakan motor, kapan saatnya itu menyalip, kapan saatnya mendahului, bagaimana berbelok, kapan saatnya memotong jalan ya kan. Nah, kadang-kadang ngasal ya, kadang-kadang ya malah membahayakan pengendara lain karena mereka belum dapat berpikir secara logis, secara rasional, belum bisa memutuskan dengan bijak. Nah, itu salah satu contoh analoginya. Dalam konteks media juga sama. Mereka belum bisa memahami logika berpikir yang benar, memahami sebab akibatnya, memahami apa namanya konsekuensinya. Banyak sekali tawuran-tawuran, bentrok-bentrok. Dulu bentrok-bentrok hanya terjadi di Jakarta ataupun di Jogja ya, antara pelajar. Sekarang terjadi di mana-mana, di kota-kota kecil juga terjadi bentrok antara pelajar. Yang salah satu pemicunya dari media. Pelajar yang melakukan bentrok, melakukan kekerasan sampai membawa celurit, membawa samurai, senjata tajam, dia tidak tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan setelah itu. Ada korban sampai terluka, sampai meninggal. Dia nggak tahu rasanya seperti apa. Dia nggak tahu konsekuensi hukum yang nanti akan menjerat dia. Dia nggak tahu bagaimana sedihnya orang tua kehilangan anaknya. Dia nggak tahu bagaimana apa namanya mahalnya biaya ketika berobat setelah menjadi korban kekerasan ya kan. Dia tidak bisa merasakan, tidak bisa berpikir secara logis. Makanya ya yang terjadi tawuran-tawuran itu kan kebanyakan para pelajar karena mereka belum bisa berpikir logis, berpikir konsekuensi sebab akibat. Nah, ketika teman-teman usianya lebih dari 17 sudah kuliah,
dianggap dewasa, kalian sudah mampu melindungi diri kalian, sudah mampu mengambil keputusan secara sepihak, secara mandiri. Apapun yang kalian lakukan, konsekuensinya ada di tangan kalian. Kalian yang nanti akan menerima dan akan mengambil resikonya. Makanya pasti ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekerasan, bentrok-bentrok itu nggak mungkin kan dari kalangan mahasiswa ya. Nggak mungkin kan kalian bawa sajam ke kampus kan nggak mungkin. Hanya terjadi di kelompok anak dan remaja. Nah itu. Nah ketika menggunakan media, mereka juga akan lebih mudah terpapar hal-hal negatif, lebih mudah terpengaruh, ya kan? Tidak bisa melindungi diri, tidak bisa memahami sebab akibatnya. Anak-anak yang berusia balita ataupun berusia SD itu kalau menggunakan HP ya tidak tahu dampak buruknya seperti apa, dampak buruk kesehatan, dampak buruk ke pola pikir, dampaknya nanti ke psikologi dan sebagainya. Mereka nggak tahu karena yang mereka cari itu adalah kepuasan ya kan, kesenangan. Belum bisa berpikir logis ataupun berpikir secara konsekuensinya. Nah, itu kenapa mereka dianggap rentan ya. Saya rasa teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan perkembangan tahapan anak dan remaja di setiap masa awal perkembangannya. Sini dijelaskan oleh Piaget, teori Piaget ini cukup terkenal apa dalam menjelaskan mengenai tahapan perkembangan anak. Ada 4 tahapan. Tahap 0 sampai 2 tahun sensorik, tahap praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret di sini ya, umur 7 sampai 12 tahun, tahap formal operasional 12 sampai 15 tahun. Apa saja Pak kira-kira karakteristiknya dari setiap tahapan perkembangan ini? Nah, dan bagaimana pola asuh kita yang baik dalam penggunaan media kepada anak-anak ataupun remaja. Ini akan berbeda. Nah, sahabat-sahabat saja. Tahap yang pertama, fase sensorik umur 0 sampai 2 tahun. Ini ya umur di mana masih lucu-lucunya ya, masih bayi. Nah, di umur 0 sampai 2 tahun, kenapa dikatakan sensorik? Karena di umur ini organ tubuh anak atau bayi mulai dapat merasakan rangsangan-rangsangan dari luar ataupun rangsangan-rangsangan tertentu. Misalnya apa? Sentuhan dari kulit, jari, tangan, kaki dan sebagainya, rasa rasa yang mereka kecup dari lidah dan sebagainya, gambar mereka mulai dapat melihat objek-objek yang ada di depannya dan mereka mulai dapat mendengarkan suara sensorik. Ini kalau kita lihat beberapa fase stimulasi tahap sensori motorik, nah, ini banyak dijelaskan. Nah, 0 sampai 3 tahap, 0 sampai 3 bulan dia mulai apa ya? Mulai bisa melihat gambar ataupun objek-objek yang ada di depannya. Walaupun eh, di umur 0 sampai 3 bulan ini gambarnya tidak begitu jelas, masih samar-samar, masih mungkin hitam putih. Mereka lebih suka melihat gantungan-gantungan yang objek yang digantung yang berwarna-warni ya kan ataupun yang berbunyi. Itu untuk melatih sensoriknya. Makanya kebanyakan apa namanya? Gendongan-gendongan ataupun alat-alat apa ya kalau di permainan anak itu bonser ya yang alat yang otomatis dapat mengayun-ayun sendiri itu pasti ada gantungan-gantungan mainan anak yang berwarna-warni dan ada musiknya itu untuk melatih sensorik motoriknya dia.
mulai bisa meraih dan menggenggam, mulai bisa menatap, walaupun mungkin tidak jelas ya. 3 sampai 6 bulan, dia sudah bisa tengkurap dan terlentang. Sudah mulai ada pergerakan badan. Dan di umur 3 sampai 6 bulan, penglihatannya sudah mulai jelas, sudah mulai bisa membedakan warna. Makanya di umur-umur segini harus selalu ada kontak mata atau eye contact agar mereka dapat terangsang. Nah, di umur 6 sampai 9 itu sudah mulai banyak celotehan, sudah mulai cerewet. Cerewet dalam arti yang positif ya, maksudnya anak cerewet itu kan bukan dipandang secara negatif, tapi anak cerewet ataupun banyak bertanya itu kan anak yang tandanya cerdas dan aktif. Nah, mulai bisa berceloteh, mulai mau diajak bersalaman, tepuk tangan, ya kan, mulai bisa duduk. Nah, di umur 9 sampai 12 bulan mulai bisa mengucap, mengatakan beberapa kosakata, mama, papa, dan sebagainya. Nah, mulai bisa berdiri dan mulai bisa merangkak dan seterusnya. Ini beberapa teman-teman bisa nanti googling sendiri ataupun bisa membaca sendiri. Di fase 0 sampai 2 tahun kita kembali ke fase sensorik, pertumbuhan fisik psikologis meningkat pesat sehingga pengetahuan literasi media itu sangat penting. Nah, tadi ya kita sudah menguraikan beberapa tahapan-tahapan gerakan-gerakan yang mereka lakukan di umur itu. Nah, di sini literasi media yang perlu diberikan orang tua kepada anak itu adalah, kebanyakan ahli menyarankan agar di umur 0 sampai 2 tahun media yang diberikan kepada anak itu adalah media cetak dan musik. Media cetak itu ya buku-buku dongeng ya, buku-buku yang bergambar warna-warni, yang mencolok, gambarnya menarik. Kalau sekarang itu namanya softbook, gumbur-gumbur, buku-buku yang kecil itu ya, yang berlipat-lipat dengan gambar yang menarik, gambar yang lucu, warnanya mencolok dan sebagainya. Itu kan untuk melatih sensorik penglihatan mereka. Mereka kan tertarik dengan gambar-gambar yang berwarna-warni dan menarik dan mencolok. Nah, itu. Jadi di tahap ini, para ahli tidak menyarankan anak-anak itu diberikan tontonan-tontonan yang dari layar, layar televisi, layar handphone, layar laptop, gadget, tablet, dan sebagainya. Tidak diperbolehkan ya, tidak disarankan. Karena apa? Itu akan mengganggu perkembangan penglihatan, berdampak buruk pada kesehatan penglihatan mereka. Dia banyak sekali nanti dampak-dampaknya. Nah, di sini di tahap ini ya itu banyak diberikan eh, kebiasaan-kebiasaan membaca, mendongeng, ya kan, mendengarkan musik, terutama musik-musik instrumental, ya, instrumental yang iramanya tenang, menenangkan, atau mungkin instrumental yang agak sedikit ceria untuk apa meningkatkan moodnya, meningkatkan emosinya. Ketika lagi rewel ya, biasanya disetelkan musik yang instrumental yang agak sedikit ceria, dia malah ikut senang, ikut ada gerakan-gerakan joget sedikit. Nah, itu untuk melatih sensor pendengarannya. Atau mungkin dari Al-Quran juga boleh, sangat diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan mendengarkan musik-musik yang apa ya, eh, tidak pantas didengarkan oleh anak. Misalnya musik-musik percintaan atau mungkin rock, musik-musik yang sonor dan sebagainya. Itu masih belum boleh. Nah, di sini kenapa tadi ya akses terhadap layar media, televisi, handphone, laptop, tablet, dan sejenisnya atau disebut sebagai screen time kalau orang sekarang bilang itu tidak boleh. Karena apa? Eh,
Karena mata bayi atau penglihatan bayi itu belum siap menerima pancaran radiasi layar-layar itu. Karena masih dalam tahap perkembangan ya, tahap perkembangan. Apalagi ketika bayi itu dipertontonkan dengan layar-layar seperti itu, screen time, layar HP, laptop, dan sejenisnya itu, otak bayi itu akan berhenti bekerja atau dinamakan dengan shutdown effect. Yang seharusnya otak bayi itu aktif menerima rangsangan, sensitif terhadap rangsangan, ketika dia melihat layar HP, layar televisi, dia akan diam. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada anak bayi, ponakan atau siapa di rumah melihat HP, dia pasti akan terduduk, termenung, dan asik sekali melihat layar handphone itu. Nah, otaknya sudah terdiam, sudah berhenti, tidak sensitif. Dampak terburuknya apa? Ketika anak seringkali dipertontonkan dengan layar HP di umur 0 sampai 2 tahun, dia akan apa ya? Mengurangi sensitivitasnya dia. Biasanya umur 2 tahun dia sudah mulai bisa berbicara, merespon, mengatakan berbagai macam kosakata karena terlalu banyak melihat layar media, akhirnya dia tidak bisa berbicara. Ya, bukan tidak bisa ya, cuman terlambat belajar berbicara. Di umur 2 tahun dia baru ya paling baru oh paling baru bisa berteriak-teriak, belum bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena ya itu tadi ditontonkan oleh layar media, akhirnya otaknya tidak bisa bekerja atau tidak sensitif. Namanya apa kalau itu? Namanya itu kalau ada yang tahu, saya lupa. Speech delay. Speech delay namanya itu. Teman-teman bisa searching. Itu di era saat ini itu banyak sekali bayi-bayi yang mengalami speech delay, tidak bisa berbicara atau bicaranya terlambat. Dan itu harus di apa ya? Kalau dalam bahasa kesehatan itu namanya apa ya? Diterapi oleh dokter khusus di rumah sakit dan terapinya mahal. Nah, itu dampak yang saat ini banyak terjadi. Umur 1,5 sampai 2 tahun banyak bayi yang belum bisa berkomunikasi. Dan dia selain itu dia fokusnya akan terpecah. Terlalu sering melihat handphone, dia tidak bisa fokus ketika diberikan suatu umpan, diberikan suatu rangsangan, dia tidak bisa fokus. Sulit untuk fokus karena otaknya sudah melemah. Itu fase 0 sampai 2 tahun, perbanyak aktivitas membaca, mendengarkan musik, mendengarkan dongeng, bereksplorasi di luar rumah agar anak-anak itu mengenal objek-objek yang ada di sekelilingnya, mengenal binatang-binatang apa, pohon-pohon, ataupun yang lainnya. Jadi kebiasaan mendongengkan, membacakan buku itu juga dapat berpengaruh kepada perbendaharaan kosakata dia dan juga berpengaruh pada meningkatkan mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tua yang merasa sering didongengkan atau dibacakan buku, dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, ya kan? Lebih harmonis tentunya. Dan anak yang juga sering diperdengarkan ataupun sering dilantunkan musik-musik yang bagus, nah, stimulasi sensorik suaranya juga akan meningkat. Nah, itu terkait fase sensorik ya, dan juga bagaimana eh, kita dalam mengasuh anak dalam penggunaan media. Jadi fase ini belum disarankan untuk memperkenalkan anak pada gadget ataupun yang lainnya. Ya, sebetulnya saya sendiri pun juga mengalami bahwa di umur 0 sampai 2 tahun itu masa-masa lucu ya. Anak itu lagi lucu-lucunya. Pasti apa dari saudara, kakak, adik ataupun orang tua di sela-sela waktu itu pasti banyak yang melakukan video call. Nah, itu ya susahnya, hambatannya di situ.
ketika kita sedang berupaya keras untuk menjaga buah hati agar tidak terpengaruh oleh media di umur-umur segitu ya, keluarga kita ataupun yang lainnya itu pengen lihat, pengen video dan sebagainya. Itu yang sangat sulit sebetulnya. Nah, sulit dicegah. Ya, ya tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Ya, harus ada pembatasan ataupun juga mungkin kita alihkan dengan alasan-alasan lain. Oh, ini lagi rewel, lagi bobo ataupun ini lagi mandi, lagi makan dan sebagainya. Ditolak secara halus seperti itu. Oke, kita lanjut ke fase praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun, umur balita sampai mungkin menginjak kelas 1 SD. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan, sudah mulai bisa berdiri, berjalan, bergeraknya sudah mulai aktif, dan tentunya sudah memiliki kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi, bertanya, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pendapat, merespon, ya kan. Sudah banyak omong. Banyak omong bukan berarti negatif ya, itu malah menandakan anak itu pintar. Nah, intinya mulai dapat berbicara. Nah, saya. Nah, di fase ini, kata kunci yang paling penting dalam penggunaan media itu adalah durasi, pendampingan, dan keberimbangan. Umur 2 sampai 7 tahun, anak itu sudah sangat pandai, sudah sangat lihai menggunakan gadget atau media ya. Pasti itu. Nah, di umur ini eh, anak mulai boleh diperkenalkan dengan media. Nah, ini sudah boleh ya. Boleh bukan berarti harus terus-menerus ya, kan enggak. Nah, orang tua harus benar-benar memperhatikan durasi anak dalam menggunakan media, menonton televisi, menggunakan handphone, laptop, tablet, dan jenisnya. Itu harus diperhatikan durasinya. Para ahli menyarankan screen time atau menggunakan media, televisi, gadget, dan sejenisnya itu tidak boleh lebih dari 2 jam di umur 2 sampai 7 tahun. Tidak boleh lebih dari 2 jam sehari. Jadi harus maksimal 2 jam ya di umur segini. Nah, kalau sudah lebih dari 2 jam atau berlebihan bahkan kecanduan, nah ini yang tidak baik. Akan menimbulkan resiko kesehatan baik fisik ataupun psikologis. Secara fisik tentu akan meningkatkan obesitas dan gangguan tidur, gangguan penglihatan ya, karena mata bekerja secara keras ya kalau terlalu lama di depan layar handphone ataupun yang lain. Secara psikologis itu juga akan apa namanya kecanduan, terus akan berisiko terkena konten-konten yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya, yang tidak baik, tidak tepat dan tidak aman, terpengaruh oleh konten-konten negatif, kekerasan, pornografi dan sebagainya, macam-macam. Ya, sangat sulit dikontrol. Makanya di sini durasinya harus benar-benar dijaga. Dan di sini juga eh, posisi dalam menggunakan media juga harus diperhatikan. Usahakan kalau anak-anak itu berada di depan handphone itu usahakan di jarak 30 cm secara tegak lurus atau sejajar, sorry, sejajar 30 cm ya jaraknya agar tidak terlalu dekat. Nah, kalau menonton televisi ya berarti jaraknya 5 kali dari dimensi televisi itu. Tim- Misalnya televisinya 30 inch, 14 inch ya. 14 in ya itu berapa senti, dikalikan 5 berapa, nah, itu jarak yang aman agar agar terpaan cahaya ataupun radiasinya tidak berpengaruh ke mata, dan posisinya tidak boleh saat tidur, saat tengkurap ataupun kepalanya menunduk, itu tidak boleh karena akan mengganggu
apa ya, perkembangan tulang anak, membungkuk, menunduk kepalanya itu kan nanti akan berpengaruh terhadap struktur tulangnya. Dan juga kalau dalam posisi tidur, terpaan radiasi layar handphone ataupun yang lainnya itu juga akan tidak merata. Dan itu nanti akan membuat mata bekerja lebih keras. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan mata. Nah, di usaha ini, di pendampingan nih. Nah, yang kedua pendampingan. Atau orang tua disebut sebagai gatekeeper, penjaga gawang, penjaga anak ya. Mendampingi anak dalam menggunakan media. Selalu dampingi dan selalu diawasi. Karena di umur ini sudah mulai bisa berkomunikasi ataupun berbahasa, berbicara, selalu bicarakan kepada anak. Ini loh konten-konten yang baik. Nah, untuk kamu yang sesuai dengan umurmu ini konten-konten yang kayak gini. Cocomelon, Upin Ipin, dan sejenisnya misalnya. Nah, ini belum boleh pakai game, main game yang kayak gini. Nah, ini nanti kalau udah dewasa ya, udah gede. Ini main game ini aja, balapan motor ataupun apa misalnya. Selalu diskusikan dengan anak karena di umur segitu kan dia sudah mulai bisa berkomunikasi. Dan usahakan arahkan konten-konten ataupun tontonan yang memang dapat dikaitkan dengan pembelajaran hidup atau aktivitas dunia nyata misalnya. Kalau anaknya suka nari ya tontonkan video-video nari, contoh-contoh tarian, tarian tradisional atau mungkin tarian-tarian modern, kontemporer. Nah itu. Suka alat musik, ya berikan contoh tutorial menggunakan gitar dan sebagainya. Itu. Atau mungkin suka mewarnai dan sebagainya. Itu kaitkan dengan minatnya dia, kaitkan dengan seleranya dia untuk melatih keterampilannya. Atau mungkin bisa dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Nah, nonton Upin Ipin ada pesan moralnya apa? Nonton ini nanti ada pesan moralnya apa? Itu dikaitkan agar memberikan mereka wawasan mengenai nilai moral, keteladanan, sopan santun dan sebagainya. Nah, itu. Yang terakhir keberimbangan. Nah, keberimbangan di sini dilihat dari waktu atau durasi ya. Tadi durasi dalam mengakses media dan juga kegiatan fisik, kegiatan di dunia nyata ataupun di luar ruangan. Tadi terlalu lama duduk di depan media, terlalu lama menggunakan media lebih dari 2 jam, itu nanti akan meningkatkan atau memicu obesitas di kalangan anak-anak. Rentan terkena penyakit jantung dan stroke ketika dewasa. Ya, jadi harus seimbang antara mereka menggunakan gadget atau media dengan aktivitas dunia nyata, dengan aktivitas belajar, bermain terutama di dunia nyata. Itu harus benar-benar dijaga. Makanya di sini orang tua benar-benar ekstra keras ya untuk mengorbankan waktu, tenaga dalam mengawasi dan mendampingi anak. Tujuannya apa dalam keberimbangan ini? Untuk menjamin anak itu dalam memperoleh pengetahuan benar-benar diperoleh dengan pengalaman yang nyata, bukan hanya imajinasi yang ada di media. Bisa belajar praktek secara langsung, ya kan? Bisa belajar dari pengalaman-pengalaman secara langsung, ya. Di umur segitu kan sangat membekas ketika mereka bisa belajar dari pengalaman dan harapannya bisa membedakan antara mana yang nyata, mana yang imajinasi. Nyata ketika mereka bermain di dunia nyata, beraktivitas, ya kan, berlatih, belajar dengan ketika mereka berimajinasi di media sosial ataupun juga bermain game dan sebagainya. Intinya itu. Oke. Di fase 2 sampai 7 tahun harus dijaga betul-betul durasi, pendampingan dan keberimbangan. Meningkat ke fase operasional konkret
di umur 7 sampai 12 tahun ini masih di tahap SD mungkin ya, SD kelas 2 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di tahap ini mereka mulai belajar konsep-konsep abstrak. Apa itu konsep-konsep abstrak, Pak? Ya, mereka sudah mulai memahami, mengenali perasaan yang lebih rumit, emosi-emosi yang lebih rumit. Sudah mulai bisa menjalin hubungan sosial dengan teman-teman. Sudah mulai bisa memahami, oh, saya sedang bahagia, saya sedang sedih, saya sedang empati dengan orang lain, muncul perasaan empati, toleransi, dan sebagainya. Mulai memahami nilai-nilai norma, apa nilai-nilai norma yang ada di masyarakat. Mulai bisa mengikuti aturan-aturan. Nah, mulai timbul rasa percaya diri, rasa minder, dan sebagainya. Ini konsep-konsep abstraknya seperti itu. Nah, di sini, di umur ini, juga mudah terpengaruh. Makanya, tayangan-tayangan komersil harus dibatasi. Yang berbau iklan, yang berbau toko-toko online, marketplace, atau mungkin video-video YouTube yang tujuannya itu nanti hasilnya untuk membeli produk tertentu, atau mengiming-imingi anak-anak untuk membeli produk tertentu, ya harus dihindari. Saya punya ponakan itu, memang dasarnya dia memiliki gen atau hormon yang suka makan. Makan itu nggak ada henti-hentinya. Makanya badannya gemuk. Nah, ditambah ketika dia di umur TK dan SD itu sering melihat tontonan mukbang, tontonan apa ya, yang makan besar kayak gitu ya. Apa aja dibeli karena hasil dari dia menonton di YouTube. Ah, pengen beli ayam Kentucky, ayam geprek. Tiap hari beli Kentucky, beli geprek. Ada mukbang nasi Padang, tiap hari beli nasi Padang, nasi rendang dan sebagainya. Nah, terpengaruh. Jadi jangan sampai terlalu sering melihat tayangan-tayangan yang sifatnya komersial atau mungkin mengajak mengiming-imingi anak-anak. Harus dibatasi. Karena dia tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa apa ya, berpikir logis tadi. Dan di sini konsep privasi dan kerahasiaan perlu diperkenalkan kepada anak-anak karena dia sudah bisa berkomunikasi di dunia nyata, berbahasa di dalam dunia digital atau media, tanamkan konsep privasi dan kerahasiaan. Privat ya berarti berikan edukasi kepada mereka. Tidak boleh mengirimkan gambar-gambar seronok ataupun tidak boleh mengunggah ataupun terlalu sering mengunggah story-story kehidupan kita atau mungkin juga aktivitas keluarga, tidak boleh menyebarluaskan nomor handphone, alamat rumah, ataupun yang lain yang berkaitan dengan identitas kepada orang-orang yang belum dikenal. Ya. Dan harus dibatasi dalam berkomunikasi di sosial media dengan orang lain yang tidak dikenal. Kalau biasanya kan orang apa anak-anak ini kan mudah terpengaruh ya. Ada orang-orang tidak dikenal mengajak mungkin beraktivitas di luar ya diiming-imingi mereka akan mudah. Makanya dihimbau agar ya menjalin komunikasi dengan orang yang tidak dikenal itu harus benar-benar di uh, dibatasi dan ataupun dilarang. Nah, di sini peran orang tua dalam mengawasi juga sangat, sangat penting. Lalu yang terakhir, ajari anak untuk belajar menggunakan media untuk beragam informasi terkait pelajaran sekolah. Ini yang penting juga. Sudah mulai bisa mengakses informasi, ajari mereka, wah ini kemarin ada pelajaran apa? Oh, pelajaran melukis misalnya. Oke, nah ini contoh lukisan yang bagus. Contoh teknik-teknik melukis seperti ini, menggunakan alat ini. Nah, itu. Ajarkan media itu untuk menunjang kegiatan kegiatan belajar di sekolah. Ataupun untuk menunjang berbagai informasi terkait pelajaran. Kenalkan berbagai macam akun-akun yang berbaik untuk pelajaran sekolah, ataupun kenalkan web-web yang mungkin juga
memiliki nilai edukasi. Nah, itu boleh dilakukan di tahap ini. Oke, yang selanjutnya yang terakhir fase operasional formal. Ini di usia 12 sampai 17 tahun. Di usia mungkin SMP ya, SMP sampai SMA ya. Nah, di sini mulai banyak perubahan fisik dan emosional. Jadi tentunya kalian juga merasakan ya di umur-umur segini mulai ada perubahan fisik dan juga emosional. Emosinya ya sudah mulai bisa PD berkenalan dengan lawan jenis misalnya, tertarik dengan lawan jenis secara emosi ya, atau mungkin ada perubahan-perubahan fisik ya kan dan sebagainya. Ini yang diperhatikan seperti itu. Nah, di sini karena ada banyak perubahan-perubahan fisik ataupun emosi, di sini mulai terbentuk jati diri atau mulai mencari jati dirinya. Makanya di sini perlu sekali bimbingan dan juga arahan-arahan dari orang tua agar anak itu dapat memiliki jati diri yang positif atau yang baik. Kalau jati diri mereka dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, itu yang berbahaya. Apalagi kalau lingkungan pergaulannya itu negatif ya, ataupun rusak ya, itu yang nanti akan memberikan citra jati diri kepada mereka, akan membentuk jati diri yang buruk kepada mereka. Makanya di sini orang tua harus benar-benar aktif mengarahkan, membimbing agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan pergaulan yang memang memperburuk mereka. Atau mungkin di lingkungan sosial media juga dapat berpengaruh. Nah, kedua, orang tua perlu menekankan fungsi media sebagai alat produksi. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, menunjang kegiatan sekolah. Menunjang kegiatan sekolah. Mungkin di sini lebih aktif eh, kegiatannya mungkin lebih beragam di SMP ataupun di SMA ya. Tekankan kepada mereka bahwa kalian punya gadget, punya laptop, ya, gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Janjian kepada teman-teman untuk pelatihan, melihat tutorial-tutorial yang berkaitan dengan minatnya apa, ya kan. Berlatih, mungkin berlatih terkait seni apa yang mereka minati, atau mungkin yang lainnya, yang lebih ke arah positif, keterampilan-keterampilan yang lebih ke arah positif dengan media. Jangan malah menggunakan media untuk tujuan-tujuan yang sifatnya konsumtif, ini yang berbahaya atau ini yang tidak boleh. Karena kan umur-umur segini kan pasti lagi seneng-senengnya mempercantik diri ya, memper menarik diri lah intinya seperti itu. Berarti kan sangat banyak konsumsi-konsumsi berbagai macam produk ya. Nah, ini orang tua harus benar-benar membatasi. Harus memberikan pemahaman tentang penampilan diri. Nah, ini juga penting. Bahwasanya penampilan diri ini pasti akan sangat diperhatikan di usia 12 sampai 17 tahun. Makanya orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Oke, nak, penampilan diri itu juga penting. Tapi tidak boleh berlebihan ya, dan harus sesuai dengan usia kalian, sesuai dengan tahapan kalian. Kalian masih SMP dan dananya sudah menor seperti itu ya, belum saatnya. Nah, belum saatnya. Belum saatnya. Terus nanti juga mau dan seperti itu dari mana uangnya untuk beli skincare dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan pemahaman. Boleh berpenampilan menarik, tetapi sesuai dengan umur, sepantasnya ya, sewajarnya dan juga hal lain yang perlu diperhatikan selain penampilan juga, misalnya terkait sekolah, pendidikan itu juga lebih penting daripada penampilan, daripada adik lebih banyak fokus kepada penampilan, lebih baik fokus kepada belajar, ya, meningkatkan skill dan sebagainya. Itu yang harus diberikan pemahaman kepada anak-anak.
di usia 12-17 tahun. Intinya karena ada perubahan fisik, emosi, pencarian jati diri. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh orang tua. Jangan sampai media malah menjadikan mereka lebih konsumtif, menjadikan mereka lebih apa ya, terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, lingkungan pergaulan yang negatif, dan juga tidak menggunakan media untuk hal-hal yang produktif. Itu. Nah, itu beberapa fase perkembangan anak. Ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa anak dan remaja dianggap rentan. Dan juga sudah saya jelaskan di beberapa fase perkembangannya. Ada perbedaan karakteristik dan juga pastinya setiap fase ini juga sangat rentan jika tidak ada pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Nah, akan lebih rentan dan lebih berbahaya lagi jika anak itu dilahirkan atau dibesarkan oleh ibu yang berpendidikan rendah atau oleh keluarga miskin dan orang tua yang sibuk. Itu akan sangat memperparah keadaan, memperparah tingkat kerentanan anak itu atau remaja. Dilahirkan di ibu yang berpendidikan rendah ya, mungkin mereka tidak peduli dengan pola asuh anak, tidak peduli dengan perkembangan pendidikan, perkembangan kognitif atau pengetahuan, perkembangan emosi, perkembangan apa namanya moral, ataupun juga akan cuek. Oh, nggak apa-apa lah anak saya pakai handphone, sing penting bocah menang, bocah olah rewel. Dia tidak tahu, tidak melek secara literasi terkait pola asuh yang baik untuk anak. Makanya teman-teman di sini, terutama yang perempuan ya, kalian berpendidikan tinggi itu juga salah satu tujuannya tidak hanya untuk meraih masa depan yang gemilang, tapi sometimes pasti nanti kalian akan menjadi ibu dari anak-anak kalian, menjadi pengasuh dari anak kalian. Dengan kalian memperoleh pendidikan tinggi, harapannya kalian akan memiliki kemampuan literasi yang baik dibanding yang lain ya kan. Memiliki literasi yang baik terhadap pola asuh anak. Pasti kalian akan sangat care ya, care ataupun sering mencari tahu seperti apa sih nanti pola asuh yang baik. Seperti istri saya walaupun pendidikannya bukan dari pendidikan anak usia dini ya, istri saya selalu mencari tahu konten-konten ataupun influencer ataupun konten kreator yang banyak memberikan edukasi-edukasi tentang parenting, baik itu gizi, psikologis, perkembangan anak, motorik, atau mungkin juga terkait permainan dan sebagainya. Itu akan karena mereka dia sadar bahwa pola asuh di awal perkembangan itu sangat penting. Nah itu jadi teman-teman yang perempuan ya eh, jangan khawatir kalau teman-teman nanti nggak mendapat pekerjaan atau mungkin keluar dari pekerjaan hanya untuk mengasuh anak. Jangan khawatir karena golden time anak itu tidak bisa diulang kembali. Waktu keemasan mereka tumbuh itu tidak bisa diulang kembali. Kalau mereka tumbuh dengan pola asuh yang baik, tentunya mereka besar juga akan dengan perkembangan yang baik. Tumbuh di keluarga miskin ya, mohon maaf juga. Ya mungkin eh, akses terhadap pola asuh yang baik, akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas untuk literasi, fasilitas untuk pendidikan juga akan kurang. Atau mungkin karena keluarga miskin juga yang dicukupi sehari-hari adalah soal perut. Mereka tidak sempat memikirkan anak itu harus cukup gizinya, anak itu harus cukup pendidikan, cukup perhatiannya. Ya. Karena miskin tadi ya, yang penting bisa makan, kenyang, gak rewel dan sebagainya. Nah itu. Atau orang tua yang sibuk ini yang juga parah. Walaupun secara finansial kuat, tetapi dia sibuk, tidak sempat memberikan perhatian edukasi kepada anak ya. Yang terjadi seperti itu. Anak tidak diarahkan, tidak dibimbing, ya kan?
hanya diserahkan kepada rewang atau mungkin babysitter atau mungkin malah kepada eyangnya, itu yang sangat memprihatinkan. Dan kebanyakan rewang atau babysitter ataupun eyangnya kan tidak tahu pola asuh yang baik untuk anak kita. Banyak kasus speech delay juga karena sebagian besar anak yang dititipkan oleh orang tuanya kepada orang lain, kepada eyangnya, kepada rewang-rewangnya, karena rewang-rewang atau orang simbah-simbahnya itu nggak diberikan pemahaman. Sing penting anaknya lah rewel, sing penting anaknya wareg, sing penting anaknya senang. Tidak tahu kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari itu. Itu terkait anak sebagai khalayak rentan. Jika ditemukan dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman jangan sampai ya. Maksudnya eh, jangan sampai menjadi ibu yang tidak suka mencari tahu, tidak suka berliterasi untuk pola asuh anak. Juga harus cukup secara finansial karena kebutuhan anak sekarang luar biasa. Melebihi kebutuhan kita sebagai orang dewasa. Sehingga jangan sampai kita terlalu sibuk untuk urusan dunia, melupakan perhatian kepada anak. Itu. Dua nilai penting dari parenting atau pola asuh terkait media. Yang pertama teladan, yang kedua kesepakatan. Kita kalau ingin memberikan contoh kepada anak agar anak dalam bermedia ataupun mengakses media itu berimbang dan juga tidak berlebihan, tidak kecanduan ya. Kita juga harus konsekuen memberikan contoh. Jangan malah di depan anak kita asik bermain game, asik bersosial media tanpa mengenal waktu ya. Anak juga akan meniru karena dia adalah sang peniru yang ulung. Kalau di depan anak ya berikan perhatian kepada mereka, kontak mata, aktivitas dengan anak, ngobrol, jangan malah bermain game atau bermain yang lain, bermain gadget dan sebagainya. Berikan keteladanan. Yang kedua kesepakatan, apalagi ketika anak di umur 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun sudah mulai bisa berbicara, berbahasa atau berkomunikasi, ajarkan mereka untuk bernegosiasi atau berunding lah gampangannya. Jangan malah mengajarkan aturan ataupun larangan. Nah, mungkin dengan aturan dan larangan mereka akan terkekang. Justru dengan melatih mereka membuat kesepakatan-kesepakatan dengan kita. Nah, yuk ya sehari kita bermain handphone 2 jam ya maksimal. Nanti di jam sekian. Setelah itu kita tidur, kita makan, kita bermain ya. Bijak untuk sama-sama membuat aturan ataupun kesepakatan bersama. Sehingga mereka tidak merasa dikekang dan mereka merasa diberikan tanggung jawab agar mereka belajar untuk membangun komitmen dan membangun tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, itu dua nilai parenting yang cukup mungkin bisa dipraktekkan dan juga bisa dilakukan kepada orang tua terhadap anak. Nah, mungkin itu dulu materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga bisa dipahami dengan mudah dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk suatu saat nanti mungkin akan menjadi orang tua pengasuh terhadap anak-anaknya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup.